Ya. Oke, ayo kita buka diskusi aja. Karena ujian sini materi kan sudah. Ayo lanjut. Ayo. Ketua kelas, mana ketua kelas? Sudah masuk? Halo? Sudah, Pak. Oke. Yang mungkin udah bisa direkod ya? Iya, sudah, Pak. Nah, nanti diedit lah. Pintar ketua kelas lah. Ya silakan. Mungkin Muhammad Raka, Adib Dian mau berdiskusi sama kita, silakan. Materinya sudah. Bapak tadi buka jam 4, jam 3, berapa? Jam setengah 4, sekarang udah jam 4. Sudah cukup lah setengah jam. Ayo silakan. Yang materinya kan udah. Bapak katakan sebagai pemantik. Ya, sebagai pemantik, memancing kalian untuk kita saling berdiskusi. Ayo silakan. Ayo. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Kita ada sekitar 34 ya. 34 ini. Ayo, materi kan sudah. Ayo dong. Nanti harus dosen lagi yang kita sebagai memantik. Silakan. Ayo. Apapun pertanyaan kalian, ya. Kalaupun Pak kira-kira keluar dari topik kita, ya kita coba nggak apa-apa. Kalau bisa kita diskusikan, kita. Ya. Ya. Jadi jangan kalian untuk takut untuk berbeda pendapat. Kita akan diskusi, nggak ada yang salah. Ayo silakan. Mungkin saya siapa tadi si yang Bapak minta suruh bertanya itu kok malah hilang gitu. Ya. Ayo. Mungkin nggak ada dia ya. Ilman Haikal ada Ilman Haikal. Ayo. Ada Ilman. Pak. Kamu masa kalah sama cewek untuk bertanya di sini. Monggo silakan. Jadi silakan. Apa ya? Kan akhir-akhir ini ada kasus yang Indra Kents itu ya Pak. Indra apa? Indra Kents yang kata afiliator itu Pak. Afiliator ya. Ya, kan waktu itu juga ada sempat press release juga. Nah, dalam press release tersebut ada media yang mewawancarai ya dengan sindiran ya sarkas-sarkas gitu Pak, sindiran-sindiran itu apakah dengan adanya sindiran tersebut itu melanggar kode etik dalam jurnalistik atau enggak Pak? Nah, sekarang gini, medianya itu media yang terverifikasi di Dewan Pers atau media sosial. Perlu kita jelaskan dulu, perlu diduduk persoalkan. Yang Hilman dia itu medianya mana? Ya memang media online Pak, media online kan banyak. Tapi tidak semua media online merupakan produk jurnalistik. Media online yang bisa dikatakan produk jurnalistik, media itu terverifikasi di Dewan Pers. Dewan Pers akan melakukan verifikasi faktual kan? Apa tandanya? Dia punya badan hukum, punya kantor, punya sistem penggajian, ada UMR terendah, terus ada jenjang karir. Nah, itu yang nanti Dewan Pers akan memverifikasi media online. Umpama kita lah, sama Ayo Ilman. Bagaimana kita jadikan media online yuk? Ayo, modalnya harus kita pertama mendirikan badan usaha, PT atau yayasan. Setelah itu kita bentuk proposal, kita daftar melalui akte notaris. Akte notaris biaya begini, nanti kita dapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita baru bisa membuat media online. Nah, udah punya badan hukum. Nah, kita cari ya kantor kita di mana. Harus ada, nggak boleh virtual office, nggak boleh. Ada kantor kita di samping Pancasila, Pak, itu tempat rumah nenek saya dulu Pak kosong. Bisa nggak kita jadikan itu sewa? Boleh kan? Yang kedua, harus ada peralatan kantor, sistem kantor. Ya, ada sistem penggajiannya. Ya, ada jenjang karir. Ya, gaji karyawan harus ada sesuai dengan standar UMR setempat. Kalau di Lenteng Agung masuk UMR DKI Jakarta. UMR DKI Jakarta gaji terendah berapa? 4 juta, 4 juta. Karir harus ada. Ya. Nah, itu kalau udah lengkap, nanti kita lapor ke Dewan Pers. Dewan Pers akan mempelajari. Ada wartawannya tidak? Ya, ada nggak penanggung jawabnya?
Ada pembrand, oh ada Pak Jufri kan pengnomnya, dia udah wartawan utama, dicek benar. Tanya, ada wartawannya berapa orang? 5 orang, 4 orang. Ada sebagainya, nanti cek, oh iya, ada wartawannya, pendidikannya, kalau itu diizinkan. Nah, kita baru boleh memproduksi kita. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa minta bantuan ke Dewan Pers. Nanti kalau dalam hal salah penulisan, hak jawab, kita dibantu oleh Dewan Pers. Ya. Di luar itu merupakan produk cyber. Nah, maka itu Bapak tanya sama Hilman tadi, media itu seperti masuk ranah produk jurnalistik atau produk cyber. Ini perlu Hilman lihat dulu. Ya, Bapak mau tanya Hil, apa? Dia produk apa, Hil? Sebenarnya saya juga ini Pak, jadi saya waktu itu lagi buka aplikasi TikTok. Jadi kayak ada yang ngevideoin gitu. Jadi saya nggak terlalu melihat media tersebut tuh apa. Jadi kayak di dalam video itu kayak banyak orang-orang gitu yang lagi wawancarain Indra Kents dengan sindiran-sindiran kasar tersebut, Pak. Jadi saya juga kurang tahu itu dia media online atau enggak. Benar. Nah, kalau kita bikin aja dia produk jurnalistik atau dewasa dan dia melanggar kode etik, apalagi sindiran-sindiran. Seorang jurnalis yang bekerja di media yang memproduksi pers karya, dia tidak boleh melakukan sindiran-sindiran. Seorang tugas jurnalistik kan meliput, melaporkan. Ya, kalau kita nanti punya stasiun televisi, Hilman Haikal melaporkan dari Rusia. Dari saya mungkin Hilman adalah reporter dari CNN Indonesia. Saat ini berada di Rusia melaporkan untuk pemirsa di anak. Kan udah sebut kita melaporkan. Apa yang terjadi kalau dalam tadi kasus yang Hilman katakan itu, kalau udah masuk sindiran-sindiran dari wartawannya itu merupakan pendapat dia dan itu menyalahi konsep pembuatan berita. Berita itu kan bukan opini kita. Berita itu adalah pendapat orang. Maka itu dalam berita itu kita bikin peristiwanya dulu. Maka itu untuk syarat berita itu pertama harus ada fakta, peristiwa. Oh tadi Pak itu mengenai acara tadi ada peristiwa. Oh iya. Yang kedua, dia ngomong apa di dalam forum itu? Si A, pendukungnya siapa tadi? Kita wawancarain. Dan kita tanya yang pihak lain, bukan pendapat kita, bukan sindiran-sindiran seperti hiperbola, tidak. Kita dua pihak ini, nanti kita verifikasi, benar nggak Anda ngomong tadi, benar nggak saksi mata ngomong itu, kita verifikasi. Di dalam laporan kita cover both saya berimbang. Itu kalau produk jurnalistik produk jurnalistik untuk pers. Kalau produk jurnalistik untuk cyber, ya itu tadi. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu, polisi bisa menangkap. Itu adalah kejahatan cyber. Kalau kita produk jurnalistik untuk pers, bukan tidak ada kejahatan kriminal. Yang ada mungkin pelanggaran delik pers. Kita melakukan kesalahan dalam dari itu diralat. Ya, kalau masyarakat dudukan dengan tulisan kita bisa meralat. Tapi kalau disampaikan oleh media lain, nggak ada diralat itu. Katakanlah media baru atau media sosial, katakanlah di Facebook atau di Instagram atau di WA, kan tidak ada bisa diralat karena redaksinya kantornya kan nggak ada di Indonesia. Nah itu masuk kategori kejahatan cyber, polisi bisa menangkap. Maka banyak kan ada yang melakukan kejahatan kemarin soal kasus Ahok, kasus ya baik di victim orang apa yang melakukan penghinaan itu, menghina agama atau menghina suku, misalnya itu merupakan produk saya berani polisi bisa menangkap. Tapi kalau jurnalistik melakukan kesalahan masih ada hak jawab karena tugasnya tadi. Ya, tugas seorang jurnalis itu cuma menyampaikan informasi apa adanya, bukan pendapat. Maka itu dia merupakan sebagai alat kontrol, sebagai pilar demokrasi, pilar keempat. Ya, kalau Anda nanti bekerja di media online, Anda pertama harus cek, tanya media online ini kan memproduksi untuk apa Pak? Apakah untuk
berita, produk informasi berita, atau hanya untuk entertain atau untuk bidang bidang apa nih, katakan bidang sosial atau bidang keagamaan atau bidang hukum atau bidang kita lihat kalau dia merupakan di luar produk pers, merupakan produk pers itu merupakan produk cyber, kejahatan cyber, dan polisi bisa menangkap. Tapi kalau produk pers, produk jurnalistik untuk pers, untuk pers, untuk masyarakat, kekeliruannya apa yang ditulis wartawan itu merupakan dari pers. Maka itu dalam reporter, dalam nulis berita itu ada jenjang-jenjangnya. Dia ada penugasan. Kalau kalian nanti bekerja sebagai media massa baru, kalian itu juga Anda bisa lagi ke sini ya cari wartawan ini, cari jabat ini wawancara gini. Bukan maunya kita. Kalau di media sosial kan mauan kita. Dan itu berita kita itu juga diedit oleh redaktur kita. Dan berita kita itu dibawa ke dalam rapat. Bukan semua mau redaktur. Dalam rapat budgeting. Ini si Hilman bikin berita ini di rapat layak tidak beritanya itu. Kalau di media-media cyber, produk cyber nggak ada cerita dan lain-lain. Ini bedanya. Nah, tugas kalau dia mengatakan seorang jurnalis, dia bekerja di produk jurnalis, jurnalis bidang pers, dan dia jurnalis, dan dia berkarya, informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini menurut Bapak Ilman, mungkin ada teman-teman yang tidak sependapat, monggo silakan. Ya, silakan. Pak, saya tidak sependapat, menurut saya begini, boleh kita diskusikan. Ya. Menurut Ilman sendiri gimana? Oke, berarti kalau misalkan dengan aturan yang ada, wartawan seharusnya tidak boleh seperti itu ya Pak? Itu udah Ya, melanggar. ada kode etik, itulah kode etik. Kode etik ada, undang-undang pers ada. Maka itu wartawan itu dia harus memahami, bukan menghafal, memahami kode etik dan undang-undang pers. Ini undang-undang pers yang kode etik itu kan payung. Kalau kita hujan, kalau kita punya hujannya payung itu kan untuk kalau ada hujan kita keluar pakai payung. Ya, kalau hujan nggak pakai basah kita. Begitu juga jurnalis. Jurnalis itu ada perlindungannya. Kalau menulis informasi dia harus tahu kode etik, harus tahu hukum. Dia tidak nyasar. Ini penuntun dia. Ya kayak kalian bikin skripsi kan ada buku pedoman skripsi. Pedoman skripsi Universitas Pancasila. Bukan pedoman skripsi Universitas Indonesia, nggak aku. Biarin aja UI. Kalau kalian bikin skripsi harus ada minta buku pedoman skripsi atau pedoman magang atau pedoman membuat jurnal di Pak, saya kan minta ke saudara saya, bukan dia di Unpad Pak, itu nggak laku, kita punya sendiri. Sebagai acuan boleh, tapi sebagai yang kita ikutin ada peraturan. Begini kode etik. Ya. Kode etik itu untuk teman-teman jurnalis yang profesi jurnalis. Kalau dia melakukan pelanggaran, melakukan hukum, umpama dia membunuh orang ya, itu kejahatan. Bukan berarti kalau wartawan itu membunuh bisa bebas dari hukuman, nggak boleh. Dia kan warga negara. Kalau dia menulis berita ada kekeliruan, itu tadi hak jawab tadi. Masyarakat berhak untuk hak jawab. Karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers itu kan bersifat adil. Undang-Undang Pers itu kan untuk semua masyarakat, bukan untuk kalangan pers saja. Itu menurut penjelasan Bapak Ilman. Mungkin teman-teman atau Ilman sendiri mungkin ada yang merasa kurang pas, monggo silakan. Kalau dari saya sih, ya itu dulu sih Pak. Oke. Tapi udah ngerti ya? Iya, iya Pak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kira-kira boleh menanggapi apa yang Bapak bilang, boleh menambah kemungkaran apa di silakan. Monggo silakan. Silakan.
Pak mau tanya Pak, Boleh, Bagir. Ini Bagir mana atau Bagir Hasan ini? Muhammad Bakir Pak. Muhammad Bagir. Jadi kan Muhammad tadi Bakir. Yaman bilang yang tentang apa tuh jurnalis-jurnalis yang ngejek itu tuh Pak. Itu tuh Ya. gimana ya Pak? Biar jurnalis bodong itu tuh nggak ada lagi Pak. Gimana cara menanggulanginya Pak? Iya, dok, usah dibaca karyanya. Ya, kalau dia jurnalis bodong itu biasanya dia tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Pasti dia di seleksi awal di Dewan Pers pasti dia nggak lulus. Pasti yang jelas dia bukan anak komunikasi. Yang lebih pasti lagi dia bukan anak Pikom UP, itu yang ketahuan kok. Pasti kan mendaftar ke Dewan Pers itu kan diseleksi, dicek benar, maka itu verifikasi faktual namanya. Ya kalau media-media bodong, media-media pers ternyata lolos seleksi dari Dewan Pers, dia berhadapan dengan masyarakat. Kalau dia memeras umpama dalam jurnalistik menakut-nakutin orang, dia berhadapan dengan masyarakat, bisa dikeroyok oleh masyarakat. Karena wartawan itu kan bukan memeras kerjanya. Kalau mau jadi pemeras jangan jadi wartawan, jadilah perampok, pencuri, aman kan? Kalau dia kedoknya wartawan ternyata dia memeras, membawa anak gadis orang, membawa suami orang, membawa istri orang, itu kejahatan kriminal. Itu bukan wartawan, itu namanya pelaku kejahatan. Jadi tangkap, jangka lagi wartawan yang ngaku-ngaku polisi, tentara yang melakukan kejahatan aja. Ada dulu tentara gadungan, polisi gadungan kan banyak kan, akan ditangkap. Kalau tentara mau polisi gadungan itu gampang, dari uniformnya kan ketahuan, dari pangkatnya, dari pakaiannya, dari cara dia pakai celana, pakai sepatu uniform itu ketahuan, iya kan? Maka itu kalau polisi gadungan, tentara gadungan itu polisi paling gampang nangkapnya, dari cara ngomongnya aja udah ketahuan. Ada yang dulu waktu Bapak jadi jurnalis, itu dulu menteri apa sih dulu tuh Tri Sutrisno itu menteri apa dia sebelum jadi wakil presiden dia itu Menko Polkam atau apa dulu ya, Menko Polkam di Pura Jenderal Pak Tri Sutrisno dipalsukan tanda tangannya, uniformnya, ketahuan dong, jadi tangkap sama polisi. Betul Bapak dulu meliput pengadilan negeri Jakarta Pusat, ya ketahuan. Aku ngaku Tri Sutrisno pakai baju tentara, pakai nama tuh, pakai jenderal, pakai topi, nodong, dia ketahuan. Nah, itu juga wartawan kalau dia melakukan kejahatan ya ditangkap. Wartawan itu kan bukan kebal hukum, nggak ada. Kita warga negara Indonesia, tidak ada yang kebal hukum. Nah, siapapun dia warga negara Indonesia, kita tidak ada yang kebal hukum. Ya mungkin sekarang dia jadi pejabat, ya mungkin dulu nanti begitu dia pensiun atau enggak itu ditangkap ya. Hukum itu baru kadaluarsa 20 tahun. Baru dianggap hukum itu tidak berlaku lagi. Hukum positif itu kan. Kalau dia mengaku kejahatan, melakukan korupsi, mungkin waktu dia pejabat tidak tangkap. Tapi begitu dia pensiun, tahu ditangkap. Nggak ada kekuatan lagi. Yang mungkin waktu dia punya pejabatan itu sungkan lah polisi ya itu lagi. Itu sudah menjadi warga negara biasa ditangkap. Karena hukum itu kejahatan atau hukum itu lentur kadaluarsa 20 tahun. Sama. Jadi nggak ada yang kebal apalagi wartawan salah ditangkap. Nah emangnya wartawan itu kebal hukum nggak boleh. Itu menurut Bapak. Jadi tetap mengacu kepada hukum. Kalau kita di jurnalis itu kan ada undang-undang pers. Kalau secara profesi kita ada kode etik jurnalistik. Itu yang kita menjadi menjadi pegangan kita. Bukan kita apa, kita tahu ini rambu-rambu lah. Biar kita nggak nabrak rambu-rambu lalu lintas, kita kan harus tahu lampu merah itu berhenti, jangan ditabrak.
itu dari depan atau dari samping ada. Untuk biar kita tidak terjebak di lampu pembatas, lampu kuning kan berhati-hati, bukan orang kan kesalahan sekarang ya, apalagi yang bawa motor apalagi kalian ya anak muda lah ya, lampu kuning justru ngebutin, nggak tabrakan depan lampunya merah ya. Jadi rambu-rambu itu perlu ya. Tapi sekarang mulai 1 April nanti jalan tol diberlakukan tilang elektronik ya. Kalau kalian nanti lewat tol mau kemana-mana kecepatan maksimal 120, ternyata kalian lewat 120, polisi nggak ada kok, pokoknya komputer CCTV udah merekam. Begitu besok atau seminggu berikutnya ada surat panggilan dari polisi, datang kita. Kalau kita nggak mau datang, kita begitu sampai kita polisi bilang Bapak melanggar. Oh enggak, Pak, saya nggak perlu lintas, enak aja Bapak dua. Benar Bapak tidak melakukan pelanggaran? Tidak, saya nggak pernah lewat sana, apalagi dari 120. Oh nggak benar tuh, apalagi orang nggak ada kok, saya nggak ada polisi kok. Bapak aja ngarang-ngarang sentimen saya. Polisi sabar-sabar kan? Benar, kata polisi. Anda udah tahu nggak di daerah tol, jalan tol berlakukan elektronik. Oh nggak tahu, saya bodoh Pak. Oke. Berarti Anda sebagai warga Indonesia tidak setia, tidak berhukum. Nah, berarti itu peraturan mulai 1 April akan dikenakan tilang elektronik dan tidak ada lagi polisi di sana, yang ada alat rekam CCTV. Bapak bilang lari bapaknya 60-70, tapi di rekaman CCTV itu 120. Masih Bapak belum percaya apakah alat bisa dibohongi? Nah, dia bilang ke polisi. Polisi kan pelan-pelan. Polisi itu kalau integrasi kita, dia lembut sampai kita dicecer habis-habis. Ya, semakin mendekat. Nanti terakhir puncak baru kita diinjak dengan polisi. Polisi itu nakalnya luar biasa itu. Sampai 5 jam dia tahan. Begitu kita baru tendang macam-macam Anda orang berpendidikan masih coba dari awal Anda jujur, udah jelas kan itu polisi gitu loh. Maka itu kita nggak usah berurusan dengan polisi, apalagi urusan terjersey. Kalau kita melakukan tindakan kriminal, bukan polisi, dia udah punya alat bukti yang keras. Kalau ada wartawan ya dia biasa-biasa, silakan aja wawancara itu. Nanti acara di ruang versi itu yang banyak nyamuk lah, banyak apa, nggak kasih makan kita, masih ngeyel kita. Nah, korek api atau bentuk rokok, sudutnya apa kita. Mau lagi ditaruhnya es di kaki kita. Atau masih belum jujur, kita belum mau. Masihnya makanan yang enak. Masih belum mau lagi, baru diincar. Kita nggak usah berani. Nah itu dalam tol. Nah kode etik rambu-rambu. Jadi kode itu tujuannya untuk rambu-rambu kita biar kita tidak tergelincir. Itu menurut Bapak mungkin. Tadi Farid mau nanya, silakan Farid. Ada angkat tangan dia tadi. Sudah hand apa tadi? Apa silakan Farid Gaban. Ini orangnya. Jadi angkat tangan kok malah ngacir lagi tuh. Silakan. Itu menurut sambil menunggu Farid. Itu menurut Bapak, siapa yang tadi bertanya, kok lupa Bapak namanya? Novel ya, siapa? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Kevin. Oh, Kevin tadi, sorry bukan Farid. Kevin Jeremia yang tadi angkat tangan. Mohon maaf, Farid. Ya Kevin, monggo Kevin. Tadi Bapak kan bilang ya kalau sebagai jurnalistik kita kalau narasumber tidak bisa, kita tidak memaksakan apa ya. Contohnya kalau ada artis yang lagi tren nih, tapi si artis ini nggak bisa kita wawancara, kita nggak itu. Tapi di perusahaan perusahaan TV atau gimana, kita harus dipaksain untuk mencari informasi si artis itu. Nah itu kalau itu hitungannya gimana apa caranya? Oke. Harus dapatin berita itu. Ya gini,
kalau biasanya atasan kita menyuruh kita mencari artis itu biasanya kalau artis itu bermasalah di kantor polisi gitu kan. Kalau kita media jurnalistik produk untuk pers biasanya kantor kita itu kan dari sisi kriminal, ya kan? Bukan dari sisi sensasi dia. Kalau media kita ini media pemberitaan kita bukan mencari sensasi, bukan seperti infotainment. Kalau infotainment kan mencari sensasi. Kalau kita jurnalis produk pers, kita mencari sisi-sisi yang punya kepentingan untuk masyarakat. Karena dari sisi hukum, umpama artis itu berhadapan dengan urusan hukum, membohongi masyarakat. Nah, datang kantor kita suruh wawancara sama artisnya. Artis itu nggak apa-apa. Apalagi artis itu dari kantor polisi. Ada kita lihat, dia nggak mau. Caranya gimana? Kita wawancara sama polisi dong. Itu sumber. Ya. Kayak kita lihat bahwa kasusnya tentang apa? Kasusnya tentang penipuan. Ya. Polisi, karena dia disidik polisi. Satu lagi apa? Kalau biar cover box, cari pengamat tadi polisi, pengamat hukum. Bagaimana seorang artis yang itu udah berimbang cover buat saya. Ya. Tentang diri si artis dari polisi. Pak, saya mau tanya gimana artis data-data Pak, gimana apa yang dia dalam kasus apa Pak dikenakan diancam dengan pasal berapa Pak? Nah itu ke polisi. Karena kita tadi jurnalis, ya kita kan profesi kita seorang jurnalis, ya kita dilindungi oleh undang-undang. Profesional itu adalah dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang 48, Undang-Undang Dasar 5, Pasal 28, huruf E, dan Undang-Undang Pers. Ya, kita ada dasarnya, karena tadi pers itu merupakan pilar demokrasi yang penting. Pilar keempat demokrasi. Jadi dilindunginya kita kalau dia tidak mau, ya, Bung Kevin tadi, kita dari polisi data-datanya. Nanti bilang sama kantor, Mas, Bos, saya sudah berusaha cari dia, tapi dia nggak mau ngomong. Tapi data-datanya karena dia di kantor polisi, ada dari polisi. Pasti dapat, polisi pasti mau, karena kita media kita kan terdaftar di Dewan Pers. Kita wartawan kan. Jadi lakukan aja itu. Atasannya tahu ya memang dia nggak mau ngomong. Kenapa? Kita kan juga kalau sumber itu nggak mau, apalagi sumber artis itu terjerat kasus, ya gampang tanya polisi. Atau tanya korban yang melapor kantor polisi. Pasti dia mau dong. Tapi Pak, artis itu kok ingin sensasi, ya bukan bidang kita. Media kita bukan soal sensasi. Media kita kan bukan untuk mengangkat seseorang atau kita melayani publik kan. Publik ini kita sampaikan pengetahuan. Produk-produk jurnalistik untuk pers itu lebih mencerdaskan. Coba kalau teman-teman tidak pernah membaca media berita, ya kayak Detikcom, Kompas.com, Jakarta Post, CNN.com, kita merasa rendah, merasa kuper gitu. Nonton televisi atau berita, bukan nonton infotainment, bukan nonton apa sekarang tuh Koreanya apa? Sekarang itu produk program apa hiburan Korea kita lebih banyak ke tentang dua berita. Itu sudah jelas. Ya, kita tugas kita bukan menyangkut individu. Kalau individu itu biasanya orang terkenal berhubungan bersangkutan dengan itu. Artis kan banyak tersangkut hukum ya. Kita tentang artis yang tentang berada hukumnya itu aja kita tulis ke masyarakat biar masyarakat tahu. Kalau dia memang artis yang glamor dia aja. Ya. Itu. Jadi pasti atasan tidak marah. Dan itu udah Bapak coba mencari dia niati dulu apa dibohongin sama suaminya orang
Brunei pilot merasa ditipu, dia mengkritisi dan suami waktu itu tangkap dia di pengadilan negeri Jakarta Selatan meliput itu sekitar 885 belum lahir ya. Dan Nia dan Yati ya, dan Yati datang tapi dia nggak mau diwawancarai ya. Kita lihat proses pengadilan, dia jadi saksi itu dia ditetapkan ya. Maka itu sekarang kok anak itu tersangkut kasus pidana lagi ya, dan Yati itu juga ditipu dan sama orang Brunei itu, hingga dia punya anak, nggak tahu anaknya ini bapak nggak tahu ya. Anaknya kan dianggap bersekongkol kena 3 tahun kasus apa nggak tahu, lupa ya. Dia juga gitu, suaminya mengaku pilot dari Brunei, Darussalam, dicek wawancarin, dipanggil kedutaan besar Brunei di Jakarta, dicek benar tidak, kemudian tidak, dia warga Brunei, oke. Dia melakukan kejahatan, dihukum di Jakarta berapa tahun gitu. Nia dan Yati sebagai saksi, sebelumnya dia nggak mau ngomong, tapi di pengadilan dia kan bersaksi, dari saksinya kita tulis. Jadi itu ya. Jadi Bung apa tadi? Bung Kevin. Jadi dari situ. Jadi kita banyak akal, jurnalis banyak akal. Caranya banyak diskusi, banyak membahas. Itu yang merubah. Mungkin kalau yang ada yang lain, monggo silakan. Ya. Masih ada waktu, masih banyak waktu gitu. Ya, silakan. Kevin mana Kevin tadi? Kevin Jeremia tadi. Mana Bung Kevin? Udah lari. Ya Pak. Nah, gimana Bung Kevin? Ya Pak, saya paham. Paham Pak. Jadi kita harus mencari narasumber lain lagi ya. Iya. Biar ada bukti-buktinya gitu ya. Iya. Kalau dalam kasus kriminal, gampang polisi kan ada humasnya. Kalau resersenya mau ngomong, itu humasnya, Humas Polda Metro Jaya, Humas Polri, masih ngomong dia kan sahabatnya wartawan. Kalau wartawannya media kita itu dikenal, senang dia dipublikasiin biar masyarakat tahu, biar kerja polisi kelihatan kan. Nggak ada polisi yang polisi begini, nggak ada senang. Polisi itu kan sahabat pers ya. Karena tugasnya melindungi masyarakat. Jadi kalau dia berhasil memberikan pelayanan masyarakat semua memuaskan karena dia melindungi masyarakat, tentu dia ingin karyanya itu kerja keras itu tahu juga masyarakat. Nah, itu dia butuh wartawan, ya pasti mau dia. Ya Kevin, silakan kalau memang tidak sependapat dengan boleh. Cukup Pak. Ya. Lain? Pak. Iya. Kalau contohnya apa ya? Kan kalau jurnalistik, artis yang kayak melaporkan seorang jurnalistik. Nah, tapi seorang perusahaan media bisa ini nggak sih kayak nge-backup si jurnalistik gitu, Pak? Kalau benar dibela, ya. Kalau tidak benar, kalau ada kesalahannya, dilihat dulu jurnalis itu kesalahannya apa. Kalau dalam konteks berita dibela, tapi kalau kelakuan jurnalis itu memeras orang, membawa pacar orang perempuan, ya atasannya nggak mau bela dong, itu kan udah kriminal ya. Kalau Kevin bekerja di perusahaan media top, ternyata bawa si butet anak orang, ya nggak mau atasannya, malah atasan Anda itu mengantar Anda ke kantor polisi. Ini Pak, reporter saya ini melakukan kriminal Pak, sebelum Bapak cari kami antar Pak, ya kami sebagai negara itu, dan kami berjanji akan besuk seminggu sekali terhadap program tidak gitu dong, bukan malah disembunyiin, kecuali dia ada tugas, ada kekeliruan dalam pemberitaannya. Sama tim kita Kevin seharusnya bukan pembunuhan, bukan perampokan, tapi kita bikin semacam dia mungkin terjadi kejahatan memukul orang terluka, kita bilang dia membunuh. Ada keliruan, kita klarifikasi orang itu seharusnya pelanggaran pemukulan dianggap seorang penikaman gitu. Kan kita klarifikasi. Itu tugas dari atasan, ya, bukan kesalahan kriminal yang dilakukan oleh reporternya, terus redakturnya atau perusahaan di lembaga itu melindungi, nggak boleh.
karena itu tidak berkaitan dengan profesi jurnalistik dia. Kalau udah melakukan pelanggar hukum berkaitan dengan KUHP, kan Bapak bilang tidak ada warga negara Indonesia yang sebagai hukum. Semua warga negara harus taat hukum. Nah, tapi kan ada anekdot, hukum di Indonesia tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan gitu ya. Kalau masalah kecil, disorong mungkin, tapi itu pejabat, ya tumpul hukumnya. Nah, itu tergantung gimana aparat hukum bertindak. Nah, inilah yang harus dibenahi para penegak hukum di generasi milenial. Ya kayak kalian hanya jadi jurnalis, bagaimana kalian jurnalis yang benar-benar hebat, yang tidak melihat kepentingan orang tertentu karena kita dibayar. Kalian tugas itu kalian belajar sepintar-pintarnya. Dari itu kan untuk di pasar kerja kalian menerapkan itu deketin, ya. Itu menurut Bapak. Tapi kalau memang Anda tidak kurang paham, ya kita buka lagi forum diskusi ini kan teman-teman yang bisa menanggapi. Monggo silakan. Mungkin Cindy bisa menanggapi, juga Cindy. Silakan. Cindy, ada yang ingin Anda tanyakan atau ingin menanggapi informasi yang disampaikan oleh Kevin Jeremy tadi, ya, mungkin ada menurut Bapak yang kurang enjoy, ya boleh. Kurang pendapat, ayo kita bahas bersama. Itu Nona Cindy ada tidur dia Cindy ya. Nanti Bapak